Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan yang ke-6 di dalam kitab, yaitu Rahmatul Iyal, kasih sayang terhadap keluarga, termasuk di antaranya yaitu anak-anak. Sampai pada asar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata al-muallif hafizahullah, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anakmu. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu fa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyyatihi laka. Apa yang telah engkau ajarkan, apa yang telah engkau didik, maka sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas kebaikanmu terhadap dirinya dan ketaatannya terhadap dirimu. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asar Ibnu Umar ini, kalau kita perhatikan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in an ahli baitihi fahuwa mas'ulun anhu. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini bersifat umum. Seorang pemimpin rumah tangga bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Urusan istri, urusan anak, dan segala yang mencakup urusan keluarga tersebut. Nah, di dalam hadis Ibnu Umar ini, beliau lebih menekankan pada tanggung jawab di dalam mendidik anak. Adib ibnaka, didiklah anakmu. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan anak termasuk di antara tanggung jawab orang tua, yang nanti orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan idealnya memang orang tua yang mendidik anak secara langsung. Namun di zaman sekarang khususnya, kita dibatasi oleh pengetahuan, kita tidak memiliki cukup ilmu, maka setidaknya kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita meskipun melalui lembaga pendidikan yang ada.
setidaknya kita ikut bertanggung jawab di dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak kita. Nah, oleh karena itu meskipun kita tidak bisa mendidik secara langsung, maka setidaknya kita memberikan pendidikan kepada anak kita dengan cara yang lain, ya disekolahkan, dipondokkan, dikursuskan dalam masalah tentu saja yang paling penting agama. Karena kaitannya dengan apa? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawaiyatihi lak. Seorang laki-laki, seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban atas berbaktinya anak kepada dirinya, termasuk juga atas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan bagaimana ketaatan anak tersebut kepadanya. Ya. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi tanggung jawab orang tua yang perlu diperhatikan bersama. Jadi orang tua memiliki kewajiban di dalam mendidik anaknya, dan juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi poin utama di sini adalah orang tua memiliki tanggung jawab terhadap urusan keluarganya, termasuk diantaranya masalah pendidikan anak. Bagaimana nanti anak tumbuh, apakah menjadi orang yang baik atau tidak, orang tua ikut berperan di sana. Kalau orang tua sudah memberikan pendidikan yang cukup, namun ternyata sang anak tidak menjadi orang yang baik, setidaknya orang tua sudah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala orang tua tidak memberikan pendidikan yang cukup, ternyata anak menjadi orang yang tidak baik, maka orang tua ikut bertanggung jawab terhadap kondisi anak yang tidak baik tersebut. Dan ini pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian berkata al-mu'allif hafizahullah, fallahu subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala kama awsal abna'a bi birri abaihim, sebagaimana Allah telah memerintahkan anak-anak untuk berbakti kepada orang tua mereka, wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan seseorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sebagaimana Allah memerintahkan anak untuk berbakti pada orang tuanya, faqad awsal abaa bil abna'i, maka sungguh Allah juga berwasiat kepada orang tua, kepada ayah, terhadap anaknya untuk apa? Tarbiyatan wa ta'diban, untuk memberikan pendidikan, tarbiyah, untuk mentarbiyah dan memberikan pendidikan dan pelajaran. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya saja, tapi Allah juga memerintahkan orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Dalam artian, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, maka anak itu berdosa karena dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, kalau ada orang tua yang tidak memperlakukan anak dengan baik,
Kalau ada orang tua yang tidak memberikan kecukupan yang baik pada anaknya, meliputi kecukupan nafkah, pendidikan, ya, tentu semampunya, maka ketika anak itu menjadi anak yang tidak baik, alias anak durhaka, maka orang tua ikut andil di dalam bertanggung jawab. Jadi sepenuhnya anaknya salah, memang tidak berbakti, jadi anak durhaka, salah jelas. Tapi orang tua memiliki peran di sana. Kenapa? Karena Allah juga berwasiat kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Namun ternyata orang tua menyia-nyiakan tanggung jawab tersebut. Tidak pernah diajari, tidak pernah diarahkan, tidak pernah diperlakukan dengan baik dan yang lainnya. Maka ketika anak terbentuk menjadi anak yang tidak baik, orang tua ikut menanggung dosanya. Nah, itu yang dimaksud apa? Sebagaimana anak wajib berbakti pada orang tuanya, orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan anak. Dalam hal ini diantaranya pendidikan. Ya, diantaranya apa? Pendidikan. Waqad akhbarana nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan anna lil walidaini ta'tsiran balighan, bahwasanya orang tua memiliki pengaruh yang kuat ala abnaihim, terhadap anak-anak mereka, fi aqaidihim wa adyanihim, dalam akidah mereka dan cara beragama mereka, fadlan an akhlaqihim wa tibaihim, terlebih dari akhlak-akhlak mereka dan tabiat-tabiat mereka. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya sebagai seorang Majusi, kamatsalil bahimati tuntajul bahimata, atau kamatsalil bahimati tuntijul bahimata, sebagaimana hewan ternak akan melahirkan hewan ternak pula. Hal tara fiha jazaa'a, apakah engkau melihat hewan ternak yang terlahirkan cacat? Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam penjelasan dari al-muallif hafizahullah, maka perlu kita perhatikan bahwa hadis yang mulia ini menjadi dasar utama bahwa setiap anak itu terlahir di atas fitrahnya. Dan di antara penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan fitrah di dalam hadis ini adalah Islam. Ya. Jadi sebagaimana penjelasan para ulama kita, yang dimaksud fitrah di dalam hadis ini adalah Islam. Dari mana didapatkan? Dari secara asal manusia itu, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, dia di atas fitrah, lalu orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan Muslim. Ya, menunjukkan kalau fitrah itulah Muslim atau Islam. Secara asal manusia di atas Islam, karena Islam adalah agama fitrah. Lalu orang tuanya lah yang menjadikan anaknya tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Menunjukkan orang tualah yang memiliki peran penting di dalam agama sang anak. Ya.
Sehingga bisa diambil pelajaran, kalau orang tuanya seorang muslim, maka otomatis anaknya juga muslim, sehingga tidak perlu bersyahadat lagi. Tapi kalau orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, lalu sang anak terpengaruh dengan agama orang tuanya, maka ketika dia mau kembali ke jalan yang benar, dia harus bersyahadat terlebih dahulu, karena dia telah apa? Tercemar, fitrahnya telah tercemar. Nah, ini menunjukkan poin penting, orang tua memiliki pengaruh yang kuat terhadap agama sang anak. Nah, kemudian di sini al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, wa hadza matsalun balighun mahsusun. Ini adalah perumpamaan yang sangat jelas yang kita rasakan. Fa innal bahimah, dan beliau membahas dari segi bagian hadis yang terakhir ya, yaitu apa? Kama salil bahimati tuntijul bahimah. Seperti hewan ternak, maka dia akan menghasilkan hewan ternak pula. Hewan ternak mengandung kemudian melahirkan hewan ternak yang lainnya. Lalu apakah engkau melihat ada kecatatan di sana? Nah, kata beliau, hada masalun balighun mahsus. Ini adalah perumpamaan yang sangat jelas, sangat kita rasakan. Fa innal bahimata tuntiju fil adati wal musyahadi salimatan minal uyubi wal afat. Karena sesungguhnya hewan ternak pada umumnya biasanya itu melahirkan apa yang kita saksikan bersama, selamat atau bersih dari aib dan penyakit. Ya, secara asal hewan ternak itu kalau melahirkan, induknya melahirkan, maka lahirlah yaitu anak yang bersih dari aib, cacat dan penyakit. Falaisa fiha jad'un aw qat'un fi yadiha. Tidak ada hewan ternak itu yang lahir dalam keadaan pincang dan terputus tangannya, au uduniha au rijliha, atau telinga maupun kakinya. Wa inna ma yahsulu dzalik min sahibiha au ra'iha. Hewan-hewan tersebut bisa cacat itu karena pemiliknya atau orang yang mengembalakannya, memeliharakannya, imma bi ihmalihi au bi fi'lihi mubasyaratan. Bisa jadi karena yang memiliki hewan ternak itu teledor, asal-asalan di dalam merawat, sehingga kakinya mungkin pernah terjatuh atau tertimpa sesuatu, atau dengan perbuatannya sendiri, marah dengan hewan ternaknya, lalu dia melakukan kekerasan pada hewan ternaknya hingga menjadikannya cacat. Nah, taib, sebelum kita lanjutkan, wallahu a'lam bishawab, apa yang dikatakan oleh beliau hafizahullah ini, saya tidak tahu secara persis apakah memang demikian. Kira-kira ada nggak yang tahu apakah benar hewan ternak itu melahirkan anak tidak ada yang cacat sama sekali? Tidak ada ceritanya hewan ternak lahir cacat, ada nggak? Ada. Kalau ada berarti nampaknya beliau kurang tepat di sini ya. Jadi memang pernah ada ya. Bahimah itu bukan ayam, Pak. Bahimatul an'am, hewan ternak, maaf, hewan ternak itu terbatas pada sapi, unta, kambing. Ada nggak yang punya pengalaman atau pengetahuan kambing ini melahirkan cempe yang cacat? Sapi pernah ada? Apa cacatnya, Pak? Kakinya 6. Ada. Taib.
Wallahu a'lam bishawab. Berarti di sini nampaknya beliau kurang pas ya di dalam memberikan penjelasan ya. Namun yang jelas dari Rasulullah SAW jadi mengatakan demikian. Bisa jadi di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjadi hal seperti itu. Ya, jadi hewan ternak yang tadi kita sampaikan, kambing, sapi, unta, itu ketika melahirkan anak tidak ada yang lahir dalam keadaan cacat. Hewan-hewan tersebut cacat karena pemiliknya atau yang memeliharanya itu tidak benar di dalam memelihara dan merawat, karena keteledoran atau karena mungkin marah terhadap hewan ternaknya sehingga melakukan kekerasan yang menjadikan hewan tersebut cacat. Yang jelas ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin utamanya apa? Beliau menjelaskan di sini, fahakadzal ibnu, demikian pula seorang anak, fa innahu yuladu 'alal fitrah, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa arti fitrah? Suci. Yang tadi kita terangkan Islam. Fa idza ta'allamal kadhiba, maka ketika anak belajar dusta, awil ghisya, atau menipu, awil fasada wal inhiraf, atau belajar tentang kerusakan atau penyimpangan, au ghairahu minal munkarat, atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan mungkar, fa innahu li amrin kharijin anil fitrah, maka sesungguhnya itu karena sebab perkara yang di luar fitrahnya. Artinya begini, seorang anak yang tadi kita sampaikan lahir di atas fitrah, di atas kesucian, di atas Islam. Dan kalau kita perhatikan secara apa yang kita alami bersama, anak kecil itu ya tidak dusta, tidak menipu. Terlebih anak yang baru belajar bicara gitu misalnya, dia tahu dusta dari mana? Dari luar, yang bisa jadi orang tuanya atau pengaruh apa yang dia lihat dan dia saksikan di lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Orang tua dan lingkungan sekitar itulah yang akan membentuk seorang anak, dan inilah yang dimaksud sesuatu yang ada di luar dari sang anak. Karena di dalam sang anak pada dasarnya apa? Fitrah, suci, Islam. Lingkungan luarlah yang mempengaruhi. Siapa? Orang tua termasuk. Kemudian siapapun yang ada di sana. Nah, fa innahu li amrin kharijin al-fitrah, imma an yakuna bisababi su'i tarbiyah. Bisa jadi anak belajar dusta, belajar menipu, belajar maksiat karena buruknya pendidikannya, awil ihmali fiha, atau yaitu ada hal yang disia-siakan dari sang anak. Artinya orang tua tidak terlalu memperhatikan sang anak. Au bi mu'atsirin kharijiyyin min ashabis su'i au ghairihi minal khulata, atau pengaruh lebih luar lagi dari lingkup rumah tersebut, dari teman-teman yang buruk atau selain mereka dari orang-orang yang berinteraksi dengan anak tersebut. Yang tadi kita sampaikan lingkungan. Kalau bukan orang tuanya yang menyebabkan anaknya menjadi keluar fitrahnya, maka lingkungan yang ada di sana. Ya. Nah, ini semua menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya orang tua memiliki peran penting di sana. Dalam apa? Dalam kebaikan sang anak. Meskipun sekali lagi tidak serta-merta orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan sang anak. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi tapi anaknya kufur.
Demikian pula dengan Nabi Lut alaihissalam dan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya orang tua ketika sudah berusaha dengan sebaik-baiknya di dalam mengarahkan dan mendidik sang anak, selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu hasilnya. Namun yang pasti ketika orang tua kurang perhatian, tidak serius di dalam memberikan pendidikan yang baik kepada sang anak, kalau anak tersebut menjadi anak yang tidak baik, maka orang tua ikut bertanggung jawab. Orang tua ikut bertanggung jawab. Nah, kalau anaknya baik gimana? Orang tua nggak pernah mendidik, nggak pernah ngajak kebaikan, nggak pernah ngajarin sholat, tidak pernah diajar tauhid, tidak pernah dididik agama, bahkan diarahkan pun tidak pernah. Orang tua melepaskan sang anak begitu saja, mau jadi apa terserah. Ternyata kok anaknya menjadi anak yang saleh. Gimana ini kira-kira? Rezeki ya. Rezeki dari Allah terhadap orang tuanya. Namun wallahu alam, saya percaya wallahu alam bisawab, ada hikmah atau ada sebab kenapa Allah memberikan anugerah yang begitu besar kepada orang tua semacam ini. Mungkin ada rahasia yang tidak kita ketahui. Ya, orang tua nggak pernah mendidik anak, pokoknya nggak peduli dengan anaknya. Tapi ternyata anaknya menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya tidak baik. Ya, saya percaya pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui, yang Allah Maha Tahu tentangnya, yang menjadikan orang tua ini mendapatkan anugerah terindah, berupa anak yang soleh tanpa perhatian dari orang tuanya. Nah, adapun sekali lagi, kalau ternyata yang sering terjadi orang tua tidak baik, ya menjadikan anaknya juga nggak baik, maka orang tua ikut bertanggung jawab. Orang tua ikut bertanggung jawab. Dan lagi-lagi saya ulang, kalau orang tua sudah memberikan sebaik-baiknya perhatian pendidikan, tapi ternyata anaknya tidak baik, maka orang tua berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Allamah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu." Barang siapa yang menyia-nyiakan pendidikan terhadap anaknya, hal yang bermanfaat baginya, wa tarakahu sudan, dan membiarkannya tersia-siakan, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka sungguh orang tua telah berbuat buruk dengan seburuk-buruknya. Wa aktsarul auladi, dan kebanyakan anak-anak, innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan, tidak semua, keburukan mereka, kerusakan mereka itu datang dari sisi orang tua. Wa ihmalihim lahum, karena penyia-nyiaan mereka. Wa tarki ta'limihim faraidad din wa sunanihi, karena mereka tidak mengajarkan agama, baik kewajiban-kewajibannya maupun sunnah-sunnahnya. Ya, jadi kata Imam Al-Qayyim, kebanyakan anak menjadi buruk itu karena orang tuanya. Hadza, demikianlah, wa innal aulada dzukuran kanu au inasan, yang demikian itu dikarenakan anak-anak laki-laki maupun wanita, hibatullahi wa qismatuhu baina ibadi, adalah anugerah dari Allah dan pembagian dari Allah kepada hamba-hambanya. Artinya orang tua itu mendapat hibah dari Allah dengan anak-anak mereka. Orang tua mendapatkan bagian dari Allah dengan anak-anak mereka. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat ke-49 dan 50, lillahi mulkus samawati wal ard
yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yang artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki berupa anak-anak wanita, dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anugerah berupa anak-anak laki-laki, atau Allah memberikan kepada mereka keduanya, apa itu, anak laki dan wanita. Dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki itu mandul, tidak memiliki anak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin utama di dalam hadis ini, anak itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Karena ada kalanya Allah memberikan anak laki saja, atau anak perempuan saja, atau ada anak laki dan perempuannya. Dan terkadang Allah tidak memberikan sama sekali anugerah kepada mereka. Alias Allah menjadikan orang tua tidak memiliki anak. Dan itu diantara bentuk kekuasaan Allah yang Allah tetapkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, sekarang ketika kita mendapatkan anugerah tersebut, ketika kita telah mendapatkan pemberian dari Allah tersebut, apakah kita sudah menunaikan tanggung jawabnya? Allah memberikan kita dengan tanggung jawab yang penuh, yaitu menjaga diri dan mereka dari api neraka, menjadikan agar mereka tetap di atas fitrahnya. Nah, ini yang kita perlu untuk kita perhatikan. Tanggung jawab itu ada di dalam beban kita. Nah, wa fi hali kauni hadhil hibati, maka dalam keadaan pemberian ini bintan, kalau wanita, fa innal insan atau fa innal islama yad'u ilal ihsani ilaiha, maka sesungguhnya agama Islam menyeru untuk berbuat baik kepadanya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, arah pembicaraan Syekh di sini, arah pembicaraan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, ini sudah mulai bergeser dari pembahasan secara umum tentang kewajiban orang tua untuk mendidik anak sebagai bentuk kasih sayang pada mereka, bergeser pada apa? Fokus bagaimana apabila orang tua mendapat anugerah anak perempuan. Jadi pelan-pelan beliau menggeser tema yang ada. Jadi awalnya apa? Masalah pendidikan anak, ya kan? Orang tua memiliki kewajiban di dalam mendidik anak. Sebagaimana tadi dinukil dari Imam Ibnul Qayyim, kalau orang tua itu lalai di dalam mendidik anaknya, maka mereka telah berbuat buruk terhadap anaknya. Dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan anaknya. Kemudian beliau membawakan ayat tentang anak adalah anugerah. Ada yang mendapatkan anak laki-laki saja, ada yang mendapatkan anak perempuan saja, ada yang mendapatkan anak laki dan perempuan, ada yang tidak Allah berikan anak. Nah, kemudian beliau membahas khusus bagaimana kalau ternyata orang tua mendapatkan anak perempuan. Kita lanjutkan. Maka Islam menyeru untuk berbuat baik kepada anak perempuan. Walihtimamu atau walihtimami bitarbiyatiha, memberikan perhatian khusus untuk mendidik mereka, wa riayatiha, dan menjaga mereka, wa husni ta'dibiha, dan memberikan pengajaran yang baik pada mereka, litansya'a imra'atan salihatan, agar anak perempuan ini kelak menjadi wanita salihah, sayyinatan afifatan, yang terjaga dan menjaga dirinya,
wa na'a ala ahli jahiliyati wa'dahum laha, dan Allah azza wa jalla mencela orang-orang jahiliyah ketika mereka membunuh anak perempuan mereka, wa karahiyatahum limajiha, dan Allah juga mencela kebencian mereka ketika mendapatkan anak wanita. Yaqulu ta'ala anhum, Allah berfirman tentang mereka, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dalam surat An-Nahl ayat ke-58 59 Allah berfirman yang artinya, dan apabila salah seorang dari mereka, yaitu masyarakat jahiliyah, mendapatkan kabar anugerah anak perempuan, mendapatkan kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka wajahnya pun berubah menjadi hitam dalam keadaan murka. Bahkan orang semacam ini akan bersembunyi dari manusia, menutup diri dari masyarakat. Kenapa? Malu. Kalau ketahuan istrinya melahirkan anak perempuan, malunya luar biasa. Ya. Dan dia memiliki pilihan, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan tetap merawat anak ini dengan menanggung kehinaan, atau dia benamkan di dalam tanah alias dikubur hidup-hidup. Dan masyarakat jahiliyah kebanyakan mengambil pilihan yang kedua. Jadi begitu tahu istrinya melahirkan anak perempuan, sebelum masyarakat tahu sudah dikubur hidup-hidup, daripada menanggung apa? Rasa malu. Nah, ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah betapa buruk apa yang telah mereka putuskan tersebut. Dan insya Allah kita mengetahui semua di antara perbuatan jahiliyah adalah seperti ini, membunuh anak perempuan hidup-hidup dengan cara mengubur mereka hidup-hidup, ya, membunuh mereka dengan cara mengubur hidup-hidup. Nah, dan kemudian Syekh Abdul Razak hafizallahu taala membawakan dalil-dalil bagaimana perhatian Islam terhadap anak wanita. Qala al-muallif hafizallahu anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum thalathan qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, dan bagi orang tua Allah mengharamkan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini yang menjadi poin utama pembahasan kita, ya. Dan ini pernah kita bahas pada kewajiban untuk berbakti pada ibu, sudah pernah kita bahas. Namun hadis ini diulang lagi karena pas dengan pembahasan kita. Apa? Allah mengharamkan bagi orang tua untuk mengubur anak wanita hidup-hidup. Nah, selanjutnya saya mengatakan wa khassa 'alal inayati bihinna ta'diban wa tarbiyatan wa ta'liman. Dan Islam memberikan, yaitu hadda, memberikan anjuran, motivasi untuk memperhatikan pendidikan, pengajaran dan tarbiyah bagi mereka.
Wa ja'ala dzalika min mujibati dukhulil jannah. Bahkan Allah menjadikan atau Islam menjadikan hal tersebut sebagai sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang masuk surga, wan najati minan nar, dan selamat dari api neraka, ya. Jadi di dalam Islam memiliki perhatian khusus tentang anak perempuan. Dan disimpulkan di sini bahwa dengan sebab perhatian orang tua terhadap anak perempuan ini bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Lalu kemudian beliau membawakan beberapa hadis, ya. Kita baca hadisnya dan insyaallah keterangannya akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu untha." Barang siapa memiliki anak perempuan, falam yaidha, lalu dia tidak membunuhnya, yaitu dengan cara mengubur hidup-hidup. Walam yuhinha, dan dia tidak menghinakannya, menelantarkannya, menyia-nyiakannya. Walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan tidak mendahulukan anak laki-lakinya daripada dirinya. Ya. Jadi orang tua yang adil terhadap anak-anaknya, termasuk tidak mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuan. Dalam masalah pemberian misalnya ketika masih hidup, tidak kita pungkiri kalau masalah warisan ada aturannya tersendiri. Laki-laki mendapatkan 2 bagian wanita. Tapi dalam masalah hibah pemberian maka harus adil, dan pernah kita sampaikan hadisnya bahwa Rasulullah SAW tidak mau bersaksi atas suatu pemberian yang tidak adil. Nah, maka siapa yang melakukan hal tersebut, tidak membunuh anak perempuan, tidak menghinakannya, tidak mendahulukan anak laki-laki daripada dirinya, adkhalahul jannah. Allah masukkan orang tua ini ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ala jariyataini hatta tablugha, barang siapa yang merawat 2 anak perempuannya hingga dia balik, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, maka orang tua ini akan datang pada hari kiamat bersama dengan saya seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu, yaitu Nabi apa? Merapatkan jari jemarinya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Jadi orang tua yang mendidik anak perempuan sampai balik, maka di surga nanti akan berdempetan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Sudah masuk Isya? Sudah? Oh ya, fadhal adzan dulu. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang telah kita bacakan, hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Islam benar-benar telah memuliakan wanita. Bahkan sejak anak tersebut lahir. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan jaminan bagi kedua orang tua masuk surga kalau benar-benar berbuat baik kepada mereka. Dan ini untuk yaitu menolak segala macam bentuk kebiasaan jahiliyah yang mereka membunuh anak wanita dengan cara dikubur hidup-hidup, yang mereka malu apabila mereka memiliki anak perempuan. Maka Islam datang untuk menghilangkan segala macam bentuk kebiasaan jahiliyah. Meskipun namun disayangkan, di zaman sekarang ini banyak juga yang menyudutkan Islam tentang perlakuan terhadap wanita. Muncullah aliran-aliran feminisme yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Yang kita semua tahu ini diantara hal yang dibawa oleh orang-orang liberal. Islam memuliakan wanita, namun bukan dengan cara menyamakan mereka dengan laki-laki. Islam memuliakan wanita dengan cara yang telah Allah Subhanahu wa taala atur. Dan Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya. Karena Allah yang menciptakan hamba-hambanya. Allah yang menciptakan manusia, ada yang laki-laki dan ada yang wanita. Dan Allah yang Maha tahu mana yang maslahat bagi keduanya. Ya. Nah, di antara pembelaan Islam dari berbagai macam apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menuntut kesamaan dan mencela Islam, maka Islam menjamin bahwa orang tua yang benar-benar perhatian terhadap anak perempuannya, berbuat baik kepada mereka hingga mereka menjadi seorang wanita yang salihah, maka Allah janjikan bagi mereka surga. Tidakkah ini cukup jelas menunjukkan bahwasanya Islam benar-benar menghargai wanita? Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala masih membawakan 3 hadis lagi tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Dan ini tidak disebutkan dalam masalah anak laki-laki, khusus anak perempuan. Janji surga bagi orang tua yang benar-benar mau merawat, bersabar sampai nanti mereka dewasa memiliki anak perempuan. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan 3 hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Tapi di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin, amin. Terkait hadis innal aulada yuladu alal fitrah atau kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah. Apakah anak orang kafir jika meninggal sebelum mumayyiz atau balik juga masuk surga? Maka para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat iya, berdasarkan zahir hadis, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya Islam. Jadi kalau mereka mati sebelum balik, maka mereka termasuk ahli surga. Namun sebagian ulama berpendapat mereka tidak bisa langsung masuk surga, tapi ada ujian terlebih dahulu. Ya, tidak menutup kemungkinan mereka bisa masuk surga.
Dan ini berbeda dengan orang tua mereka yang sudah balik. Kalau orang tua nggak pakai ujian, mati kafir pasti masuk apa? Neraka. Sedangkan anak-anak mereka dapat kesempatan ujian dulu, dan Allah yang Maha tahu bentuk seperti apa ujiannya. Yang jelas pendapat ulama yang satu ini untuk menjelaskan ada perbedaan antara anak yang dilahirkan dari orang-orang selain Islam dari anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam, orang tuanya Islam, maka otomatis untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki keistimewaan. Adapun orang-orang kafir yang memiliki anak, maka dari sisi kekafiran mereka tidak ada keistimewaan, tapi dari segi anak mereka yang lahir belum ternodai dengan agama apapun, di situ Allah memberikan kesempatan dengan cara apa? Memberikan ujian. Dan wallahu a'lam bishawab, sekali lagi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah mereka langsung masuk surga atau mereka diuji terlebih dahulu? Antara kedua itu. Nah, kemudian apabila katakanlah mereka masuk surga, apakah mereka diberikan izin syafaat menarik orang tuanya ke dalam surga? Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memberi syafaat itu hak Allah Subhanahu wa taala yang akan mengizinkan. Tidak semua orang ketika ingin memberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak yang masuk ke dalam surga, misalkan nih kita ikut pendapat anaknya orang kafir mati di saat masih kecil langsung masuk surga. Jangankan anaknya orang kafir yang masuk surga, anak-anak kita sendiri belum tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau memberikan syafaat untuk kita. Karena apa? Yang memberi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah, dan yang diberi syafaat harus memiliki persyaratan-persyaratan untuk diterima syafaatnya. Di antaranya orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini dari segi apa? Penerima syafaat. Jadi syarat mutlak penerima syafaat harus bertauhid. Ya. Nah, kalau misalnya yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mendapatkan syafaat adalah seorang muslim yang bertauhid, maka bisa terjadi. Ya. Adapun orang tua yang mati dalam keadaan musyrik, maka siapapun tidak bisa memberi syafaat kepadanya. Kenapa? Pasti tidak diizinkan oleh Allah SWT. Karena Allah hanya mengizinkan syafaat diberikan kepada seorang yang bertauhid. Ya, kita misalnya masuk surga dan kita orang yang berhak memberi syafaat karena kesolehan kita misalnya, lalu kita ingin agar teman kita, saudara kita yang mati dalam keadaan kufur masuk surga, ya nggak bisa. Karena apa? Allah tidak mengizinkan syafaat kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir. Jadi jawabannya apa? Jangankan anaknya yang kafir tadi, anaknya yang mati dalam keadaan masih kecil, kalau meminta syafaat apakah diizinkan? Jangankan mereka, yang sesama muslim saja belum tentu. Taib. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, dalam hadis tidak mendahulukan anak laki-laki atas perempuan. Kita sebagai bapak lebih sering berinteraksi dengan anak laki-laki, ajak ke masjid dan lain sebagainya, sehingga sering ada kecemburuan dari anak perempuan. Apakah ini termasuk mendahulukan anak laki-laki? Wallahu a'lam bishawab, yang saya lihat tidak. Kenapa? Karena mengajak anak khususnya laki-laki
Ini termasuk di antara pendidikan terhadap anak. Yang namanya ke masjid ini hanya diwajibkan bagi kaum laki-laki. Sehingga orang tua wajar kalau ngajak anak laki-lakinya ke masjid. Maka ketika anak perempuan merasa cemburu, maka ini tidak termasuk pilih kasih yang dilarang. Lalu bagaimana solusinya? Ya ajak aja jalan-jalan. Kan yang dimasalahkan kok nggak diajak. Yang laki-laki diajak ke masjid karena memang ini untuk mencontohkan nanti kalau sudah besar wajib ke masjid. Anak perempuan kan nggak wajib. Ya, jadi tidak ada pendidikan khusus untuk diajak ke masjid. Nah, karena pingin diajak keluar, ya ajak aja beli jajan. Selesai perkara insyaallah. Gitu Pak ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.